Kita masuk ke materi yang ke-10 mengenai pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang kita tinjau dulu, yang pertama adalah kehidupan ekonomi. Bagaimana pengaruh kehidupan kerjasama dalam kehidupan ekonomi di negara ASEAN? Kita bahas dengan dibentuknya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi dari bentuk kerjasama ekonomi ini, pengaruhnya pedagang-pedagang dari negara-negara anggota ASEAN itu gampang untuk menjual barang dan jasanya. Jadi hanya satu pasar. Jadi semua negara anggota ASEAN itu bisa menjual barang dan jasanya di pasar tersebut. Itu yang disebut dengan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemudian dalam kehidupan sosial, apa pengaruhnya dalam kerjasama kehidupan sosial? Pengaruhnya adalah pada tahun 2015 ribuan pengungsi Myanmar itu membanjiri negara-negara Malaysia, Thailand, Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. ASEAN mengimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Jadi pengaruh kerjasama dalam kehidupan sosial itu diterimanya pengungsi Myanmar itu untuk tinggal di negara-negara anggota ASEAN dalam pertimbangan kemanusiaan. Ini adalah foto atau gambar dari manusia perahu dari Myanmar. Dalam kehidupan budaya, ini adanya festival budaya ASEAN yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kemudian ada perkemahan budaya serumpun, artinya serumpun ini digagas oleh negara yang mayoritas etnisnya Melayu, seperti Indonesia dan Malaysia serta Brunei Darussalam. Jadi seperti kita ketahui, hampir 80% ASEAN itu ada orang Melayunya. Seperti Thailand ada Melayunya di bagian selatan, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, Filipina, ya, itu ada orang Melayunya, ya. Kemudian industri musik. Ini adalah ketiga pengaruh kehidupan kerjasama dalam bidang budaya di negara ASEAN. Kemudian kehidupan politik. Bagaimana? Ini sengketa perbatasan wilayah. Contohnya di Pulau Natuna. Jadi Pulau Natuna ini menjadi sengketa khususnya negara ASEAN dengan Cina atau Republik Tiongkok, ya, dimana Laut Cina Selatan itu diklaim oleh Cina sebagai wilayah kedaulatannya, sementara negara-negara ASEAN mengklaim juga itu sebagai wilayah kedaulatannya. Jadi bagaimana dalam kehidupan politik dalam sengketa perbatasan wilayah ini, negara-negara ASEAN berusaha untuk saling menjaga diri, ya. Jadi ketika ada pelanggaran zona ekonomi eksklusif, nelayan Vietnam masuk, itu tidak serta-merta dihancurkan kapalnya, tidak. Tapi karena adanya kerjasama di negara ASEAN ini, nelayan-nelayan itu akan karena adanya kerjasama antar negara ASEAN, maka akan diajukan pelanggaran tersebut dalam nota diplomasi, contohnya protes dan lain sebagainya, ya. Kemudian kalau menghadapi Tiongkok yang mengklaim itu adalah wilayahnya, negara ASEAN ini bersatu, ya, bahwasannya
negara-negara ASEAN itu tidak mengakui bahwasannya Laut Cina Selatan, ya, Laut Cina Selatan ini sebagai wilayah kedaulatannya, karena ini milik bersama-sama dari negara ASEAN. Kalau wilayah Natuna ini, di wilayah Natuna ini adalah zona ekonomi eksklusifnya Indonesia, ya, sementara nanti di Spratly Island ini wilayah kekuasaan dari Filipina. Ya, saling menghargailah gitu. Baik. Kemudian mengenai pekerja migran, ini hasil kerjasama dari bidang politik dan keamanan. Itu salah satunya adalah dengan dikeluarkannya resolusi tentang pekerja migran. Yang pertama, penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran, karena banyak kasus pekerja migran khususnya Indonesia itu dapat perlakuan kasar dari majikannya di Malaysia atau di Singapura, tidak digaji dan hak-hak mereka tidak terpenuhi. Makanya dari kerjasama dalam bidang politik dan keamanan ini dikeluarkannya, salah satunya isunya adalah memberikan solusi bagi pekerja migran. Kemudian penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga migran, ya. Jadi dibentuknya aliansi ADWA, artinya aliansi tentang pekerja rumah tangga, baik itu yang dari Indonesia, dari Malaysia ke Singapura dan lain sebagainya. Jadi dibentuknya aliansi ini supaya dapat melindungi pekerja-pekerja migran. Ini foto dari pekerja migran sebelum dapat pelatihan. Selanjutnya tentang kehidupan pendidikan. Ya, secara khusus menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contohnya meningkatkan mutu pendidik, baik dari dosen, guru, melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang profesional. Jadi hasil dari kerjasama bidang pendidikan ini, Indonesia sendiri secara khusus melakukan reformasi secara menyeluruh dalam bidang pendidikan. Itu pengaruhnya. Baik, ini adalah materi pengaruh dari kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Semoga bermanfaat. Terima kasih.